Halo semuanya. Kami dari kelompok 1, saya Livia Salsabila, Saya Mona Teresia Sinaga. saya Yohana Esepin, Saya Novia Gatamiola. Saya Joel Sahabat Hasil Mata. Saya Christian Saputra Sinurat. Saya Christian Luis Pada Masjid. kami akan menjelaskan materi pasal persaingan sempurna. Enjoy! Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana penjual dan pembeli sangat banyak, serta produk yang dijual bersifat homogen atau serupa. Tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi harga, karena semua bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, bukan pembuat harga. Jadi, harga itu murni terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah dan pembeli itu akan sangat banyak, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga. Kedua adalah barang atau jasa yang dihasilkan bersifat homogen ataupun serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual akan menjual barang yang bersifat serupa ataupun sama. Barang yang akan dihasilkan akan sama dengan penjual satu dengan penjual lainnya. Yang ketiga adalah informasi pasar tersedia secara sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, informasi pasar sangat tersedia, di mana penjual maupun pembeli bisa mengakses penuh informasi di pasar tentang kuantitas barang, kualitas barang, maupun harga barang. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelebihan penting. Yang pertama, harga yang terbentuk di pasar benar-benar mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya, tidak ada pihak yang bisa mengatur harga sesuka hati, sehingga harga menjadi adil bagi konsumen maupun produsen. Yang kedua, konsumen mendapatkan keuntungan maksimal karena harga yang ditawarkan berada pada tingkat paling efisien, dan kualitas barang tetap terjaga akibat persaingan yang ketat. Ketiga, produsen mendorong untuk terus meningkatkan efisiensi dan inovasi agar bisa bertahan di pasar. Mereka harus menekan biaya produksi dan menjaga mutu produk supaya tetap diminati konsumen. Dan yang terakhir, tidak ada hambatan untuk masuk ataupun keluar dari pasar, sehingga siapapun yang memiliki kemampuan dapat ikut bersaing. Hal ini menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain memiliki keuntungan, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak adanya inovasi produk. Karena produk bersifat seragam atau homogen, perusahaan tidak memiliki motivasi untuk melakukan inovasi dan juga pengembangan kualitas produk. Yang kedua, keuntungan sangat kecil. Karena ketatnya persaingan di pasar membuat harga tersebut berada di titik paling rendah, sehingga laba yang diperoleh juga merupakan laba yang cukup kecil. Yang ketiga, kurangnya efisiensi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan hanya bisa bertahan pada kondisi break-even atau lintas, sehingga sulit melakukan ekspansi atau pengembangan usaha. Kurva pasar persaingan sempurna. Tingkat biaya dalam pasar persaingan sempurna dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada bagian ini terdapat kurva permintaan perusahaan. Dari kurva permintaan perusahaan ini, kita dapat menyimpulkan berapapun harga barang yang diminta oleh perusahaan, perusahaan hanya dapat menawarkan atau memberikan harga barang Rp3.000. Jika perusahaan menaikkan harga barang, otomatis konsumen bakalan lari ke perusahaan lainnya. Pada kurva tersebut, kita juga dapat melihat terjadi elastisitas sempurna karena tidak ada perubahan harga sama sekali, jumlah outputnya serupa, dan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Jadi selanjutnya ada kurva permintaan pasar. Tersebut kita dapat melihat equilibriumnya dengan harga 3.000. Jadi otomatis perusahaan akan menetapkan harga juga 3.000 juga. Dan dari kuantitasnya kita juga dapat melihat di sini tercantum 20.000. Jadi dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa
barang yang tersedia di pasar atau barang yang tersebar di pasar jauh lebih besar dari jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan. Ini saya akan menjelaskan hubungan permintaan dan pendapatan. Di sini kita bisa melihat kurva permintaan. Rumus kurva permintaan yaitu price sama dengan AR sama dengan MR. Di sini garis ini mewakili harga sama dengan pendapatan rata-rata sama dengan marginal pendapatan. Rumus dari AR tersebut ada yaitu TR sama per I. Cara menemukan rumus MR sama dengan TR2 dikurang TR1 per I2 dikurang 1. Cara menemukan kurva pendapatan itu dimulai dari titik 0. TR berbentuk garis lurus dari titik 0. Dan cara menemukan rumus TR yaitu price dikali quantity. Sekian. Ada dua cara dalam menghitung keuntungan maksimal. Yang pertama itu menggunakan kurva TRTC, yang kedua menggunakan kurva MRMC. Yang pertama menggunakan kurva TRTC. Yang garis lurus itu adalah TR, yang garis lengkung adalah TC. Cara menghitung keuntungan maksimalnya adalah dengan cara TR dikurang TC yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua ada menggunakan rumus kurva MRMC. Cara mencari MR adalah TR2 dikurang TR1 per Q2 kurang Q1. Yang garis kedua itu adalah MC. Yang cara menghitung keuntungannya adalah mencari di mana titik potong kedua garis, disitulah keuntungan terbesarnya. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan adalah pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang masing-masing tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Harga terbentuk sepenuhnya dari hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Perusahaan dalam pasar ini berperan sebagai price taker atau penerima harga, bukan pembuat harga. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat memperoleh laba atau rugi karena adanya biaya tetap dan variabel. Sedangkan dalam jangka waktu panjang, hanya akan memperoleh keuntungan normal, sebab tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Secara umum, pasar persaingan sempurna menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien dan harga yang mencerminkan kondisi sebenarnya di pasar. Meskipun dalam praktiknya, model ini jarang ditemukan secara murni di dunia nyata. Jadi selanjutnya ada kurva permintaan pasar. Jadi selanjutnya ada kurva permintaan Libiumnya harganya dengan range bukan range pula aku bilang ya. Libium. Yang ketiga adalah yang ketiga lagi. Action. Sekarang kita akan Belum. Action. sekarang kita akan Cut. Sabar. Oke. Bilang dong. Sabar. Udah gue bilang dari tadi loh. Oh. Sabar ya, sabar. Selanjutnya kurva pendapatan. Cara menemukan kurva pendapatan itu harus tarik garis lurus dari 0 ke atas. Tarik garis lurus. Nah, Apa ya, lupa aku kan. Perusahaan hanya menerima harga yang tidak yang hanya. Saya akan menjelaskan kurva pasar persaingan sempurna. Tingkat biaya dalam pasar persaingan sempurna dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada bagian sini Janganlah, kirim dulu lah minimal. Pakai apa lah pika-pika, Cok? Kayak foto booth gitu. namanya biasanya gue. Ngop. Ada banyak dokumentasi kita. Ini mau belanja. Wong saya suka kok.